MG listeners, logo halal baru ramai diperbincangkan oleh masyarakat di jagat media sosial karena logo tersebut terkesan terlalu memaksakan ornamen Jawa yang berbentuk gunungan wayang. Salah satu akun Twitter bernama @oreo_supreme membuat cuitan yang berbunyi, Jawa sentris tidak mewakili Indonesia keseluruhan. Ia mengomentari sebuah cuitan dari akun Twitter @jululisme yang saya ulangi @jilulisme yang mengatakan bahwa logo baru halal dari Kemenak RI terkesan tanda kutip maksa. Cuitan ini kemudian ramai dan warganet lain berbondong-bondong memberikan beragam komentar dan menyamakan logo halal baru ini dengan lambang dalam pewayangan. Lalu bagaimana tanggapan Kemenak? Kita akan membahas secara langsung dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, Bapak Muhammad Agil Irham yang sudah tersambung bersama kami. Selamat siang Pak Agil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak. Iya. Apa kabar? Sehat? Sehat Pak. Gimana Pak? Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah sehat, Mbak. Iya Pak. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang ada cukup ramai di jagat dunia maya terhadap logo halal baru. Yang ingin saya tanyakan, apa beda label halal nasional dengan yang selama ini kita tahu dibuat oleh MUI secara regulasinya? Iya. Ya, terima kasih, Mbak. Untuk diketahui bahwa sesuai dengan regulasi jaminan produk halal Undang-Undang Nomor 33 2014 dan PP 39 tahun 2021 mengamanatkan kepada BPJPH untuk menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Ya, regulasi ini kan sejak tahun 2014 itu menandakan masa transisi transformasi otoritas sertifikasi halal yang sebelumnya menjadi otoritas tunggal Majelis Ulama Indonesia ke otoritas pemerintah atau negara, ya itu. Namun memang walaupun sudah di pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama BPJPH, proses sertifikasi halal masih melibatkan, mengikut sertakan Majelis Ulama Indonesia karena menurut regulasi itu MUI masih memiliki kewenangan di dalam melakukan fatwa halal atas sebuah produk. Lalu outputnya berupa KH, yaitu ketetapan halal. Nah, BPJPH mengeluarkan sertifikat halal atas dasar ketetapan halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini adalah pembagian kewenangan. Wilayah keagamaan di MUI, wilayah administratif, sertifikasi ke BPJPH. Namun kan sebelum sampai ke MUI ada lembaga pemeriksa halal yang melakukan audit, melakukan pemeriksaan dan pengujian produk secara saintifik, apakah produk itu halal atau tidak. Nah, hasil LPH ini, hasil audit diserahkan ke MUI, hasil MUI diserahkan kepada BPJPH. Nah, lalu bagaimana dengan label halal? Label halal itu adalah sebagai penanda bahwa satu produk itu sudah mendapatkan sertifikasi halal, ya. Jadi basisnya mencantumkan label halal itu adalah sertifikat halal, gitu. Nah, karena ini sudah menjadi amanat regulasi, lalu kita melakukan pembahasan internal, lalu diskusi dengan beberapa stakeholder. Memang banyak pilihan-pilihan ya dari label halal, lebih dari 11 ya label halal ya. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya
segi 4, ada yang segitiga, ya ada yang 5, ya, banyak pilihan. Lalu kita menentukan pilihan yang sudah kita umumkan kemarin, ya. Jadi label halal itu mencerminkan, ya, mencerminkan integrasi nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai budaya lokal, budaya nasional Indonesia, sehingga memperkuat aspek keislaman dan aspek keindonesiaan. Di mana aspek di dalam label itu kan ada corak lurik yang bertuliskan Arab halal, ya, dengan menggunakan seni kaligrafi Arab gitu, ya, dituliskan halal di situ, ya. Namun tulisan halal itu karena mengikuti corak lurik yang vertikal, ya, corak lurik vertikal ini kan dicetuskan oleh Sunan Kalijogo, di mana wali Sunan Kalijogo ini mendakwahkan Islam dengan pendekatan kebudayaan. Nah, vertikal ini mengikuti alur rangkaian yang berbentuk menyerupai gunungan wayang, ya, gitu. Itu yang sempat diperbincangkan publik. Namun juga perlu kami informasikan bahwa bentuk ini bukan hanya bentuk yang menyerupai gunungan wayang, tetapi juga bentuk dari kubah masjid, ya. Coba kalau kita melihat kubah masjid di Nusantara ini maupun masjid di Saudi, itu kan ada menara ada kubah masjid yang bentuknya seperti itu, gitu. Nah, itu yang kenapa kita melakukan pilihan itu, karena kita menganggap label halal ini pertama cukup elegan, ya. Iya. Cukup elegan, kemudian sederhana, lalu mudah diketahui, karena kan kepentingannya untuk dicantumkan di produk-produk atau kemasan produk yang sudah mendapatkan sertifikasi halal, supaya konsumen bisa mengetahui dengan jelas, dengan mudah, bisa terlihat, terbaca bahwa ini adalah halal. Lalu Pak Agil, bagaimana untuk mengcounter isu bahwa logo ini lebih Jawa sentris? Ya, itu memang kalau kita mau diskusi, ya, kalau kita buka literatur, ya, wayang itu bukan hanya budaya Jawa, ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Wayang itu asal usulnya dari India, dari China, ada juga yang berdapat dari Jawa. Namun kalau kita membaca buku, ada buku tulisannya Pancasila, Kebudayaan dan Wayang, Kebudayaan dan Pancasila, yang bukunya tahun 1988 menyebutkan bahwa wayang itu merupakan artefak budaya Nusantara. Walaupun corak bentuknya berbeda-beda, wayang itu juga dimiliki oleh budaya di Lombok, di Bali, di Sumatera, di Kalimantan. Jadi itu mencerminkan budaya nasional, gitu kan. Dan kubah juga, kalau kita mau telusuri kubah masjid itu dari mana, kan itu lebih ada di seluruh Indonesia, ya. Iya, gitu. Nah ini jadi, itu, Mbak. Itu sebenarnya kita ingin mengintegrasikan filosofinya, nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai keindonesiaan, Mbak, di dalam logo
label halal itu. Baik, Pak. Jadi, tapi pertanyaan saya selanjutnya adalah, saat ini kan sudah ada label halal, Pak. Jadi, yang sudah ada saat ini yang dimiliki oleh produk-produk yang sudah dikeluarkan oleh MUI, apakah dengan adanya label halal yang berlaku dari Kemenak, ini akan dianulir atau bagaimana? Lalu kemudian biayanya berapa sih, Pak, kalau ingin mengajukan sebuah produk untuk disertifikasi halal? Ya, kan ada dua klasifikasi. Klasifikasi pertama, bahwa label halal itu diberlakukan kepada produk-produk baru yang mendaftarkan terhitung tanggal 1 Maret 2022 ini. Tentu kan bagi produk-produk yang belum tersertifikasi. Nah, mereka daftar, kalau sudah keluar sertifikat halalnya, maka label halal itu diberlakukan kepada mereka untuk dicantumkan di kemasan-kemasan mereka, kemasan produk yang dikeluarkan. Lalu yang kedua, klasifikasi kedua, produk-produk lama yang masih memiliki stok kemasan logo lama, logo Majelis Ulama Indonesia, kita perkenankan untuk menghabiskan stoknya yang ada gitu, supaya tidak tidak mengeluarkan biaya lagi gitu, untuk memberi kemudahan kepada pelaku usaha, dan dipersilakan sampai habis stoknya dan juga sampai habis sertifikat halalnya yang dikeluarkan oleh MUI. Nah, kan sebelum sertifikat halal itu dikeluarkan oleh BPCPA, MUI kan mengeluarkan sertifikat yang masa berlakunya 2 tahun. Nah, kalau 2 tahun sudah habis, kan mereka mengajukan kepada BPCPA, mengajukan baru, lalu nanti labelnya menggunakan label baru yang saat ini ada. Namun bila stoknya masih ada, gunakan stok yang ada sampai habis, sambil menunggu masa peralihan selesai, yaitu sampai pada tahun 2026, Mbak. Peralihannya itu logo halal MUI itu masih berlaku, masih digunakan bila stoknya masih ada, dan sampai dengan tahun 2026. Jadi tidak serta-merta ini langsung diterapkan bagi semua jenis produk gitu, atau semua jenis produk yang sudah dikeluarkan dulu maupun yang sekarang. Begitu, Mbak. Biayanya, Pak, untuk pengurusan sertifikasi halal? Biayanya itu kan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 57, itu kan sudah ada tarifnya yang secara pasti ya, tarif batas bawah dan batas atasnya untuk mengurus sertifikasi halal baik dalam maupun luar negeri, dan juga ada klasifikasi golongan untuk usaha kecil, menengah, mikro, kecil, menengah, dan besar. Itu variasi harganya. Nah, untuk usaha kecil dan menengah kan ada afirmasi dari pemerintah di dalam regulasinya, bahwa biaya sertifikasi halal untuk UMK yang melalui skema self declare atau pernyataan mandiri itu biayanya Rp0. Rp0 disesuaikan dengan kemampuan negara, kemampuan keuangan negara. Artinya untuk UMK, untuk urus sertifikasi halal melalui skema pernyataan mandiri, itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, berapa biayanya untuk self declare ini? Yang sebelumnya, yang dahulunya tarifnya 2 tahun belakangan ini 3 juta, ada yang 4 juta dan 8 juta, per 1 Desember tahun 2021 kita turunkan menjadi harganya Rp300.000. Ini bukan turun lagi, Mak, udah lompat.
lompat dari lantai atas gitu. Karena apa? Karena kita ingin keberpihakan kita kepada pelaku usaha mikro dan kecil gitu Mbak. Itu ya kalau ini kan jalur mekanisme self declare. Nanti ada skema reguler untuk pelaku usaha mikro kecil yang menggunakan atau produk-produknya yang cukup kompleks, dan begitu juga untuk kalangan usaha besar dan kalangan usaha menengah yang mereka bisa secara mandiri mengurus biaya sertifikasi halalnya. Begitu Mbak. Baik Pak. Terima kasih sekali Pak Agil atas penjelasan yang sangat komprehensif, dan terima kasih sudah memberikan klarifikasi, kemudian memberikan pemahaman yang luar biasa buat MG listeners pada siang hari ini Pak. Siap. Tetap jaga sehat. Terima kasih atas waktunya bersama kami Pak. Ya, makasih. Dan sama-sama. ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.